Halo MD Mars, kembali lagi di podcast Boleh Tahu. Masa enggak gitu ya? Aku mau tambahin tadi satu tuh. Ya, jadi pasti kalian pada tahu dong ungkapan mensana in corpore sano. Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Itu bahasa apa sih? Aku masih bingung. Itu apa? Bahasa apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Bahasa Latin kan? Bahasa Latin ya, benar. Jadi kalau bisa disimpulkan itu tubuh yang sehat akan menciptakan jiwa yang sehat. Nah, ini kalau kita bicara kesehatan, dan di sebelah saya ada orang yang memang cocok membahas kesehatan, pakar kesehatan juga. Kita minta tepuk tangannya untuk Telkomedika. Saya hari ini sehat banget Mas Revaldo, luar biasa, sehat sekali saya. Mungkin boleh perkenalan dulu kali ya dari dokter-dokter ini sama dokter yang ini juga boleh berkenalan mungkin. Baik, terima kasih Mas. Perkenalkan semuanya, halo, saya dari Telkomedika dengan Dokter Brenda. Posisi saya sebagai dokter umum, saat ini sebagai Asman Layanan Medis di Telkomedika. Salam kenal semuanya. Oke, halo. Oke, halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, saya Dr. Modes, saya dari Telkomedika di kantor pusat. Sekarang saya menjabat sebagai SPV Manajemen Pelaporan. Halo. Halo. Mas, silakan Mas. Mas siapa ya? Kalian sudah kenal ya? Oh iya, kita sudah kenal kayaknya Mas. Halo, salam kenal. Saya Dr. Revaldo ya. Wih. Saya pakar kesehatan data, Pak. Wih. Oh iya, bisa. Bagus Bukan nih. kesehatan manusia. tuh. Bukan ya. Ini kombinasi yang sangat cocok ya. Iya. Luar biasa loh. Gokil. Saya seneng jujur. Saya baru punya anak cewek gitu ya. Seneng banget dan saya senang bergaul dengan cewek juga sebenarnya. Kelihatan Iya sih dong. Mas, kelihatan. Gitu. Kok kelihatan ya? Bener, normal berarti. Normal. Iya bener dong. Kita normal kan. Betul. Oke, kita masuk ke yang pertama kali ya. Sebenarnya aku mau nanya juga. Sebenarnya itu Telkomedika itu boleh kali diceritain. Maksud Telkomedika itu apa dan seperti apa gitu. Mungkin dokter-dokter di sini bisa menjelaskan tentang Telkomedika gitu. Oke, thank you Mas. Jadi Telkomedika itu adalah suatu perusahaan yang memang under Telkom Group ya, salah satu anak perusahaan Telkom Group yang memang kepemilikan sahamnya itu under Admedika dan Yakes Telkom. Jadi memang layanan kita itu terutama layanan klinik, apotek, lab, dan optik. Selain itu kita punya layanan-layanan unggulan lainnya dan itu tersebar di seluruh Indonesia dari barat sampai ke timur. Klinik kita ada 16, ada klinik Pratama dan Utama yang bekerja sama juga dengan BPJS, tidak hanya bersifat swasta saja ya maksud saya. Kemudian juga kita punya apotek dan jejaring yang cukup banyak. Di sisi klinik juga kita punya layanan-layanan yang cukup banyak seperti vaksinasi, fisioterapi, kemudian medical check up. Juga di sisi yang lain seperti layanan in-house klinik yang bisa kami sediakan langsung ke tempat-tempat company misalnya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan layanan kesehatan di kliniknya di perusahaannya langsung seperti itu. Mungkin itu ya Mas ya yang terkait Telkomedika sedikit. Berarti intinya semua tentang kesehatan lah ya. Tuh. Apapun dong. Berarti Apapun itu. dari mata, dari atas sampai bawah jangan-jangan. Yes. Oh serius? Iya, betul. Semuanya bisa dibuat sehat ini berarti. Bisa dong. Wah, berarti multifungsi juga ya, bagus ya. Enak sih, maksudnya aku jadi keingetan tadi vaksin ya, kayak kita flashback tahun-tahun lalu kan itu cukup menegangkan ya soal vaksin ya. Terutama aku jujur nggak tahu sih, aku percaya vaksin, percaya banget. Cuman ya dengan berita-berita di luar sana, aku agak-agak takut. Tapi karena memang ngobrol-ngobrol dan segala macam, ya memang vaksin itu bagus buat kesehatan kita. Jadi kan ya mungkin yang lain yang masih berpikir seperti itu mungkin seharusnya sudah berpikir positif ya untuk vaksin juga. Nah, kalau kayak kita nih MD Media, itu kan pasti punya produk ya. Betul. Ya kan, ada produk digital, DOH dan lain-lain. Kalau Telkomedika itu produknya apa aja? Oke Mas, aku jelasin satu-satu ya. Jadi layanan Telkomedika atau produk itu, jadi kita punya produk, ada beberapa produk yang ini ya, banyak. Ya, salah satunya misalnya klinik. Nah dari produk klinik ini tadi seperti yang saya sampaikan itu bercabang. Ada yang layanannya klinik kita pasien, kemudian ada layanan telemedicine gitu ya. Telemedicine berarti kita konsultasinya online, kemudian ada layanan home care juga.
Nah, home care kita berarti artinya bisa langsung home visit dan langsung mendatangi rumah pasien gitu ya untuk melakukan terapi ataupun layanan lain. Misalnya fisioterapi pun bisa, layanan home care juga bisa dan di klinik juga bisa. Terus saya sampaikan tadi vaksinasi. Vaksinasi kita itu sudah bekerja sama dengan Bio Farma. Jadi Bio Farma itu kan adalah salah satu perusahaan ya BUMN juga ya yang memproduksi vaksin di Indonesia, sehingga memang produksi vaksin-vaksin yang kita gunakan itu sudah jelas pasti dari mana sumbernya. Kemudian dokter-dokter kita pun juga bersertifikasi pelatihan vaksin internasional. Jadi misalnya Mas mau ke umroh ya atau haji, kan harus ini ya vaksin meningitis dulu, atau ke bagian Afrika Tengah kita harus yellow fever. Jadi bisa dilakukan di fasilitas kesehatan kita di mana aja di klinik kita. Jadi udah pasti akan mendapatkan layanan tersebut dan juga kartu vaksinasi internasional seperti itu. Dan yang lainnya mungkin kita punya produk unggulan lagi yaitu wellness dan medical check up. Mungkin Dokter Modis mau tambahin nih, Dok. Ya, oke. Boleh. Untuk medical check up memang kita sudah punya banyak klien ya, perusahaan besar, bahkan sudah ada 40.000 untuk MCU gitu. Jadi Banyak kita udah banget ya? skala besar gitu ya. Per tahun ya, Dok? Ya itu udah 1 tahun terakhir ini ya sudah 40.000 peserta yang sudah kita layani untuk medical check up. Untuk medical check up juga tentu ada medical check up untuk calon karyawan, medical check up untuk analis sebagai karyawan, dan juga medical check up untuk kelas yang spesial nih, yang VIP gitu ya. Bedanya dengan yang VIP dengan yang biasa gimana ya, tentu dari segi fasilitas yang diterima, kemudian juga dari layanan yang kita berikan, tentu juga dengan paket-paket MCU-nya yang juga spesial tentunya. Nah, setelah medical check up kan pasti kita terima hasilnya. Begitu kita baca, oh ada beberapa poin yang harus kita perbaiki nih. Contohnya dari berat badan, atau mungkin dari hasil kolesterolnya yang terlalu tinggi, asam urat, gula darah yang tinggi. Kadang kita kebingungan, apa ya harus kita lakukan. Nah, kita juga bisa melayani program wellness program, di mana kita punya ini di-maintain dalam beberapa kurun waktu tertentu. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Jadi kita bisa berikan layanan untuk konsultasi ke dokter spesialis, bisa ke dokter spesialis penyakit dalam, atau mungkin ke dokter spesialis gizi klinik. Lalu juga terus makanan apa yang perlu kita hindari, apa yang perlu kita makan. Biasanya pertanyaannya itu ya yang banyak ditanyakan ke dokter. Nanti kita juga bisa memberikan nutritionist. Jadi nutritionist ini mendampingi apa saja yang perlu dimakan, bahkan akan dibuat catatan meal plan makanan sehari-hari gitu. Kemudian nanti pemeriksaan mini MCU ya istilahnya, mungkin untuk periksa berat badannya sudah mulai ada perbaikan belum ya, kemudian untuk kadar kolesterolnya apakah sudah ada perbaikan atau belum, itu bisa dilakukan tiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tergantung paketnya gitu. Nah tadi juga dari layanan klinik kita tidak hanya ke dokter umum saja ataupun dokter spesialis juga, kita juga punya ada dokter gigi gitu ya, karena kesehatan gigi dan mulut itu penting banget ya, kadang kita kurang aware gitu, padahal seharusnya kita memeriksakan gigi itu setiap minimal 6 bulan sekali gitu. Kemudian apalagi sih, ada juga fisioterapi mungkin buat rekan-rekan yang habis cedera, mungkin habis gathering ya, olahraga kurang pemanasan, cedera otot, kesleo, ya itu boleh aja mampir ke klinik kami, bisa kita berikan layanan untuk fisioterapi gitu. Terus apalagi ada lagi kita banyak ya, Banyak juga banget ya. ya. Banyak Tapi ya, aku lagi mahamin nama-namanya kan sebenarnya. Tapi sebenarnya nih ya itu lagi tadi layanan dari head to toe gitu. Jadi benar-benar kita dari kepala sampai ujung kaki kita benar-benar harus menjaga kesehatan. Jadi program kita tuh banyak, bukan hanya pengobatan saja, tentu ada pencegahannya juga, kemudian juga promotifnya juga ada gitu ya. Tadi kalau misalnya sebagai sobat-sobat event gitu ya, perlu ada P3K dan ambulan, kita juga punya gitu. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu accident gitu ya, tentu bisa dengan kami gitu sih. Luar biasa itu banyak ya, Ya. Dok.
tadi ada beberapa poin sih yang coba aku tangkap gitu ya. Maksudnya ada VVIP dan lain-lain tadi. Nah, kalau kayak VVIP kan itu bisa dibilang fasilitasnya saja yang VVIP atau memang ada apalagi yang VVIP itu maksudnya perbedaannya seberapa signifikan dengan yang general gitu. Oke, kalau untuk yang VVIP tentu mungkin ada pelayanan yang ada personal assistant. Jadi setiap melakukan medical check up dari awal sampai akhir itu akan didampingi oleh seorang personal assistant gitu. Jadi Offline, secara offline. online-nya juga Ya. nggak diingetin. Kalau online ya pasti reminder ya, jangan lupa untuk medical check up, karena sebenarnya kalau untuk proses medical check up sebenarnya semua pasti akan kita reminder ya, tapi kalau misalnya dengan paket yang VIP tentu kita lebih ini ya, lebih personal gitu mengingatkan mungkin standby di mana, nanti jam berapa, kemudian apa saja yang akan kita lakukan sesuai dengan paketnya itu nanti akan dampingi oleh personal assistant, dan juga tentunya untuk paket-paket pemeriksaannya ya lebih lengkap gitu loh. Oke, itu sampai dirawat ditemenin juga atau sampai dirawat juga Untuk dari awal? Oke, kalau misalnya ada sakit ya, aduh saya sakit nih, saya bingung mau kemana, itu juga bisa ke kami. Jadi nanti akan di guidance dari pendaftaran sampai segala administratif itu juga nanti bisa kami dampingi juga. Kalau memang perlu ada perawatan sampai rawat inap gitu sih. Mas Revaldo butuh ditemenin nggak? Langsung pakai paket yang VVIP. VVIP ya. Tawarin dok. Boleh Mas, boleh. Kontak aja. Ikut aja. Itu kalau yang lengkap itu di mana ya dok ya layanannya? Mesti kemana kita? Kalau misalnya yang lengkap sebenarnya di semuanya bisa gitu. Nanti tinggal kontak saja ke kami. Oh, kontak nanti Paket yang diarahin mana kemana nih? gitu ya. Betul. Mudah ya, berarti semuanya mudah ya. Offline Mudah bisa, banget. online bisa ya. Gampang banget diakses. Ini jujur sebenarnya curhat pribadi sih sebenarnya. Ini badan gendut banget, mungkin kelihatannya 80 kali ya. Ini udah 104 dok berat saya. Banyak yang bilang, oh bahaya lo masih muda, misalnya kayak gitu. Badan jangan terlalu gemuk banget karena kita nggak tahu dan segala macam yang dibilang. Cuman aku pengen minta satu hal ya, motivasi apa yang bagus biar kita cepat kurus gitu dok. Kan dokter nih gitu ya. Ada motivasi khusus nggak? Gimana dok? Gimana Dok Brenda? Nah, kalau motivasi ya, yang penting yang pertama sebenarnya sama dengan kayak hubungan aja ya. Oh, Harus oke. yang pertama komitmen mungkin ya Mas ya. Iya, Jadi iya. balik lagi ya, walaupun kita misalnya punya seperti Telkomedika tentunya punya paket terkait obesity ya. Masuk pinter banget dok, langsung jualan dokternya lu. Luar biasa. Pinter langsung jualan. Oke, Jadi terusin. memang kita punya ya terkait itu, memang kita punya wellness program, mungkin tadi udah sampaikan dokter Modes ya terkait itu. Jadi wellness program kita ini juga komprehensif Mas, gak hanya terkait yang namanya obesity, bahkan terkait sekarang kayak kita harus healing, mental illness, gitu pun sampai kayak gitu-gitu kita juga aware gitu. Jadi kita bisa konsultasi ke dokter jiwa, bisa konsultasi ke dokter klinik, gizi klinik. Nah, dokter gizi klinik kita juga pun ada di bawah ya, berpraktek. Terus juga bahkan sampai kalau yang belum punya momongan gitu ya, kita punya program juga, kita punya dokter andrologi yang bisa konsultasi untuk beberapa paketnya kayak paket-paket pejantan unggul lah kita bilang kayak gitu luar ya. biasa. Sehingga tujuannya ya itu biar bagaimana ya jadi kita menghasilkan bibit unggul untuk negeri loh pastinya ya kan tujuannya. Jadi dari sisi medis tentunya tujuannya itu gitu ya. Yang lain-lain ya ada juga sih tujuan lainnya pasti ya. Cuman yang lebih utama lebih ke situ ya. Kalau yang wellness program yang saya sampaikan terkait obesity tadi memang ya itu. Jadi motivasi utama yang paling penting adalah komitmen saya rasa, dan sisanya adalah Mas mungkin nanti akan diatur terkait meal plan-nya seperti apa. Kalau memang diperlukan obat juga diberikan obat ya pada dari dokter gizi. Dan yang paling penting adalah pasien ya kita harus punya hubungan relasi ya. Kalau saya dengan pasien misalnya ya harus punya hubungan yang baik gitu ya, atau ikatan yang baik. Kita harus punya bonding juga Mas gitu ya sebagai Berarti dokter ya. bagus ya, bisa jalan bareng, Oh, bisa bukan keluar, gitu semuanya juga. bisa ya berarti ya. Oh bukan gitu ya? Enggak. Salah. bisa. Oh salah ya? bisa. Kan hubungan baik tuh. Iya benar-benar. Kita positif saja. Benar juga. Itu bener kan? Betul-betul. Jadi ya Oke. intinya gitu. Jadi kita harus punya hubungan kepercayaan ya, trust lah ya. Jadi kalau
ketika pasien datang ke kita, trust sama kita gitu, artinya pasti segala macam pengobatan dan segala segala prosedur yang kita rencanakan ke pasien juga pasien pasti jadinya komit dan patuh gitu loh. Yeps. Jadi Engage ya. betul. Hmm. Jadi yang utama itu kalau bayangkan kalau misal Mas datang ke dokter tapi nggak komunikatif kan juga pasti males kan ya. Ya, Nah, benar. jadi bagaimana dokter bisa mengencourage nih pasien nih, ayo Pak semangat turunkan berat badan tinggal dikit lagi gini gitu. Itu yang paling penting juga sih. Waduh, tadi sebenarnya udah agak kebahas dikit, cuman aku pengen tahu lebih detail tentang keunggulannya Telkom Medica Oke. sama perbedaannya Telkom Medica dengan klinik lainnya. Oke, sedikit sih udah kita kupas-kupas dikit-dikit ya tadi ya. Cuman memang utamanya itu kita kalau dari saya mungkin dari sisi klinik dulu ya. Dari sisi klinik saya sampaikan tadi bahwa klinik kita ada 16 klinik tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Mas datang ke paling barat kita ada di Medan, paling timur kita paling adanya itu di Makassar memang, Makassar Manado. Jadi dari ya utara selatan sampai barat timur kita udah maksimalkan ada jejaringnya artinya luas. Begitu juga dengan apotik. Apotik kita juga tersebar ada 21 apotik di seluruh Indonesia. Kemudian kita punya optik juga, kita punya layanan lab, tidak hanya klinik tapi kita punya lab juga. Dan lab kita itu rata-rata juga memang luar biasa ini ya sudah lengkap. Contohnya adalah misalnya lab kita sudah mempunyai pemeriksaan urea breath test atau UBT saya sebutkan. Jadi urea breath test itu pemeriksaan mengambil bagaimana sih kondisi lambung kita gitu ya Mas. Jadi kalau misalnya Mas punya penyakit lambung nih bisa periksa tuh urea breath test. Oh ternyata misalnya ditemukan adanya bakteri Helicobacter pylori namanya tuh ya penyebab gastritis atau penyakit asam lambung itu. Nah, dengan metode urea breath test tadi itu dapat mendeteksi oh ternyata kuman itu ada. Jadi kita harus terapi nih pasien gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Contohnya ya labnya yang agak yang terbaru itu saya sampaikan tadi pap smear ya. Pap smear itu kan metodenya selama ini kalau mungkin bapak-bapak di sini udah punya istri semua ya. Udah pernah pap smear, istrinya harus melakukan metode-metode pemeriksaan yang misalnya pemeriksaannya kurang nyaman. Nah, di sini dengan metode menampung sampel urin saja sekarang sudah bisa Mas kita mendapatkan hasil bagaimana kondisi di serviks kita seperti itu. Oh iya, tadi ngomongin lambung juga kita sempat cerita ya masalah lambung ya. Iya, Itu pokoknya maksudnya MD Mers juga harus memperhatikan ya lambungnya masing-masing, jangan anggap sepele gitu ya untuk lambung, karena lambung perlu diperhatikan, kalau enggak kalian bisa membahayakan sendiri. Karena banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar sebenarnya yang berhubungan dengan lambung. Jadi harus dirawat lambung Anda. Bukan begitu, Dok? Setuju. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati, Ya kan? luar biasa. Aduh, aku sembuh mulu di sini, gak bakal sakit kayak hari ini nih. Oke, mungkin jangan kemana-mana dulu, MD Mers. Tetap di podcast Boleh Tahu. Ya boleh. Halo MD Mers, balik lagi di podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Kita setiap segmen tepuk tangan terus ya. Nanti mending diedit Mas. Capek gak tuh? Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi sih. Ini kan dari namanya aja udah jelas-jelas ya. Telkom Medica. Yes. Ini hanya untuk karyawan Telkom saja atau memang bisa di luar Telkom perorangan? Oke. Jadi untuk layanan di Telkom Medica itu selain di Telkom Group, kita juga bisa melayani di luar Telkom Group. Artinya memang ini terbuka kliniknya atau layanan kita ke seluruh masyarakat umum di Indonesia. Jadi memang karena tujuan kita kan untuk layanan kesehatan ini memajukan kesehatan dan meningkatkan mutu kesehatan di Indonesia juga ya. Jadi memang semuanya bisa Mas. Nggak mesti harus orang Telkom kok, tetapi orang luar juga bisa. Oke sih, sebenarnya gini, tadi kan sudah sempat dibahas ya tentang kedekatan dokter dengan pasien-pasien lah. Oke. Untuk itu ya. Nah, pasti dokter punya dong data-data pasien itu, ya kan? Data-data pasien untuk menjalin relasi lagi dan untuk berkomunikasi lah gimana keadaan pasien sekarang. Nah, biasanya tuh untuk mengumpulkan data itu seperti apa ya? Mungkin ini ya, Dokter Evaldo mungkin ya bisa menjelaskan tentang Dokter data data. mendata ini kayaknya. Ya kan? Tapi kita dulu,
saya pengen perkenalkan dulu untuk Dr. Revaldo ini, dia dari CDP, Customer Data Platform. Ini cocok banget dan sangat penting di dalam kesehatan, perlu data yang kuat juga. Ya bukan begitu Dr. Revaldo Ya, ya? untuk menghasilkan kesimpulan yang sehat perlu Yes. data yang kuat gitu kan. Yoi. Yang tadi dong. Apa tuh? Saya cari lagi dari ulang nih. Masalah lagi. Mensana in corpore sano. Betul. Masih menganut ajaran tadi. Iya Gitu. dong, harus dong. Boleh Mas Revaldo mungkin bisa menjelaskan dari segi data tuh untuk ilmu kesehatan atau untuk kesehatan tuh gimana bagusnya gitu Mas Revaldo. Ya kalau misalnya mungkin dijelasin dulu kali ya. Kalau orang itu kan kita semakin kenal sama orang, kita semakin tahu sama tuh orang gitu ya. Nah, kita bisa lebih bisa lebih memprediksi gitu. Ini orang bakal sakit apa gitu. Benar nggak sih, Dok? Kayak Betul, gitu ya. betul. Misalnya kayak saya nih sering deg-degan gitu ya. Sering deg-degan terus sering apa namanya ya. Sering Samping keringetan. dokter modis kali deg-degan. Sering keringetan tangannya gitu ya. Nah, itu kan biasanya ciri-ciri orang jantung ya kalau nggak salah ya. Bisa Wah anxiety itu juga. gue sering denger. Nah, iya itu kan Dari kita sering dulu. dengar. Nah, mungkin itu kan datanya tuh sebenarnya harusnya kita kumpulkan gitu ya. Kita kumpulkan supaya bisa kita buat kesimpulan gitu, kita bisa buat prediksi kalau orang ini dalam waktu dekat bisa terkena penyakit yang membahayakan dirinya gitu ya. Nah, di sini adanya di CDP itu sebenarnya gunanya di situ gitu. Jadi kan namanya itu Customer Data Platform gitu ya. Jadi dari depannya udah kelihatan tuh customer data ya. Berarti kita mengumpulkan data si customer gitu. Data customer. Nah, platform itu ya namanya platform, dia tools ya, perangkat gitu. Jadi perangkat itu kita pakai buat mengumpulkan data-data si pasien gitu. Nah, tapi data pasien ini bukan buat disalahgunakan ya, tapi buat kebaikan mereka sendiri gitu kan. Jadi kalau udah tahu tuh udah kelihatan nih polanya nih. Oh, orang ini bakalan kena penyakit berat nih. Nah, kan dokter bisa langsung Terapi ya. terapi ya, betul. langsung bisa di Iya. terapi gitu. Nah, CDP ini jadi sebenarnya CDP ini tools untuk marketing. Ini namanya marketing teknologi gitu ya, martech. Nah, yang harusnya menggunakan tuh si marketer gitu, si marketer. Nah, kalau misalnya di Telkomedika kan berarti kan kadang-kadang kita butuh juga kan ya jual servis kita ke orang lain gitu ya. Nah, kan kita mesti tahu tuh orang ini nih ketika masuk ke aplikasi dia ngelihatnya servis yang mana nih, servis yang mana. Nah, kalau misalnya dilihat, oh ternyata di Telkomedika ada servis tadi tuh fisioterapi ya. Nah, itu harusnya kalau dengan penggunaan CDP itu langsung masuk tuh datanya ke kita gitu ya. Masuk ke datanya, nanti bisa dianalisa tuh datanya. Oh, orang ini lagi butuh terapi fisio gitu ya. Nah, dari terapi fisio itu bisa kita tawarkan lewat SMS atau WA atau mungkin ntar tiba-tiba lagi buka Tokped ada keluar obat buat otot gitu ya. Nah, itu jadi CDP itu sebenarnya lebih gimana ya supaya si aplikasinya tuh lebih engage ke si customernya, si pasiennya gitu kan. Kalau nggak salah Telkomedika punya ya. Ada. My Telkomedika. My Telkomedika. Nah, itu sebenarnya data-data itu harusnya di capture. Orang-orang ini tinggalnya di mana, apa namanya? Dia senangnya ke dokter siapa, itu harusnya semua data di capture. Jadi kita bisa tahu nih preferensi orang ini bagaimana, terus dia kira-kira penyakitnya apa gitu ya. Penyakitnya apa dan hal lain lah banyak. Benar. Itu cocok banget sebenarnya dengan Telkomedika ya. Iya. Sangat cocok ya. Maksudnya kalau kita lihat polanya kan, ya pasien datang ke dokter menceritakan apa yang dialami gitu ya. Kalau ini berarti dibalik bisa dong. Iya. Pasien lagi sakit apa, mungkin dia malu atau dia masih menyepelekan sakit itu, tapi kita sudah bisa mengiklankan itu. Ya kan dengan data yang tadi ya. Jadi bisa akurat gitu ya. Oh, kamu sakit kaki misalnya gitu. Iya, bisa ditawarkan atau bisa Hubungi bisa saja juga dokter ditawarkan. Brenda Ya, gitu, misalkan dokter langsung ke Brenda. orangnya ya. Iya. Dan dari situ misalnya orang ini sukanya cuma dokter-dokter yang fisioterapi gitu ya. Iya. Nah, langsung dikasih ini ada dokter misalnya dokter Brenda bukan fisioterapi tapi ya. Kan. Ya pokoknya dikirim dokter ini jadwalnya di segini gitu, bisa datang. Kasih reminder gitu ya. Benar. Data ini maksudnya di zaman sekarang data itu penting banget dan sangat privasi sekali ya untuk ini. Dan tadi kan Dokter Revaldo juga sudah menjelaskan ya tentang keamanan datanya pokoknya bagus. Ini kita mau jualan bentar lagi. Udah mulai masuk ke data soalnya ini kan. Gitu, dokter-dokter. Menarik data-data? Menarik, Ya kan? lumayan. Menarik ya. Ada tambahan lagi Mas Revaldo untuk data seperti apa gitu yang bagus misalnya dalam kesehatan? Ya harusnya data yang valid ya. Kalau kesehatan penting nih. Kalau datanya nggak valid bisa salah
diagnosa kan. Betul, Iya. betul, Oh. betul. Benar. Makanya kalau misalnya itu ya data yang hasil pemeriksaan itu kalau bisa sih dimasukkan, cuman ya gitu yang bisa ngebuka tuh cuma dokternya gitu ya. Betul, betul, betul. Ya. Ada ya tadi ya ada privasi yang harus dijaga Iya harus dijaga kan, sekali. penyakit itu kan nggak boleh disebar kemana-mana ya, itu termasuk Iya. PII istilahnya ya, Hmm. personal identified information gitu. Tadi balik lagi ke Telkomedika, MD Mers bisa datang dari segi fisioterapi, terus tadi apalagi dok? Vaksinasi. Vaksinasi. Oh iya, saya lupa loh. Kita punya vaksin yang baru loh, Mas. Vaksin Cervix namanya. Vaksin Cervix kalau misal mungkin untuk istri-istri Mas di sini yang memang sudah berusia dan apalagi yang sudah artinya kalau sudah berumah tangga, sudah melakukan hubungan seksual, artinya itu perlu sekali untuk melakukan vaksinasi serviks itu. Kenapa saya sebutkan perlu? Karena memang angka kanker serviks itu sangat tinggi, penyebab tertinggi kematian juga setelah kanker payudara. Nah, jadi artinya ini sangat penting ya, karena kita balik lagi, berobat itu lebih mahal daripada mencegah ya. Jadi lebih utamanya itu screening tadi, dari screening dari mana? Dari medical check up ataupun screening laboratorium silahkan, ataupun yang namanya juga vaksinasi. Jadi vaksinasi seperti dari kita zaman COVID ya, tujuannya adalah preventif gitu ya, meningkatkan sistem imun tubuh kita, imunitas kita supaya ada ketika yang namanya si musuh itu datang, tentara dari tubuh kita tuh melawan gitu, istilahnya seperti itu. Jadi sekarang vaksin Cervix itu terbaru ada 9 strain Mas, dan sudah ada di Telkomedika. Jadi bagi rekan-rekan yang mau nih dan istri ataupun sanak saudara itu bisa dilakukan vaksinasi di klinik kita dari usia 9 tahun ya Mas. Karena kan program pemerintah sekarang udah ada tuh. Ya, dari usia 9 tahun sudah bisa dilakukan vaksinasi, dan terutama untuk perempuan sih yang terpenting, dan laki-laki juga bisa melakukannya. Udah usia berapa sekarang, Mas? Aku 25 ya kalau nggak salah ya. 27. Oh, udah Jokes bapak banget lagi itu. Berarti kalau untuk laki-laki memang sampai 25 tahun. 25 tahun. 9 sampai Udah 25 lewat tahun. saya. Udah lewat. Alhamdulillah. Dia udah lewat. Nggak perlu vaksin ya. Saya sudah dewasa, Dok. Tenang. Tapi harus hati-hati loh ya. Iya, Oh iya betul. benar. Hati-hati. Setuju. Karena itu penyebabnya kalau misalnya selain kanker serviks, kanker mulut, vulva itu bagian dari organ intim perempuan juga, dan juga kanker anus sih. Memang rata-rata ya memang probabilitasnya meningkat pada yang inilah di orang-orang yang kurang sesuka jenis gitu misalnya rata-rata. Oke. Itu. Berarti kanker tuh ada di semua organ tubuh ya kalau bisa dibilang ya. Dan kanker serviks ini termasuk kanker yang sangat ganas ya. Jadi cepat kan, kita juga pernah lihat kan beberapa artis gitu, public figure yang banyak kan terkena kanker serviks dan cepat banget ya. Nah itu Dok, maksudnya kanker itu kita ngomong ini kan ngeri ya penyakitnya ya. Iya. Ini nggak cuma, bukan pengen nakut-nakutin, cuman kira-kira kanker itu bisa 100% pulih lagi nggak? Normal? Well, bisa Mas. Kalau beberapa ada yang sifatnya kan memang kankernya bisa diobati dengan cara metode misalnya langsung diangkat selesai masalahnya gitu ya. Kalau pernah dengar yang namanya oma-oma kayak sarkoma contohnya gitu ya, nama jenis-jenis itunya kansernya gitu, dengan pengangkatan memang obatnya adalah harus diangkat gitu. Tapi berikutnya harus dilakukan apa lagi nih dok? Selanjutnya ya mungkin dia di kemoterapi, radiasi, ada pemeriksaan lanjutan. Dan untuk pengidap kanker dan punya genetik ya dari orang tua ataupun dari nenek, itu kan garis keturunan yang kuat. Artinya juga harus screening juga. Jadi apalagi yang sudah terkena, artinya dia memang harus kontrol 6 bulan sekali, 1 kali setahun mungkin. Jadi tergantung dengan diagnosa dan progresivitas dari penyakit dia sendiri. Jadi nanti dokter akan menganjurkan pasti. Jadi berbeda-beda tiap individu pastinya. Tapi setiap kanker harus kemo nggak? Enggak semua. Oh, nggak semua. Iya, makanya tergantung. Dokter Modis, ada yang mau ditambahin lagi bercerita tentang kemo atau apapun tadi? Kalau kanker mungkin ya, tadi kita menjelaskan terkait kanker serviks. Kanker serviks itu adalah kanker yang bisa dicegah. Makanya kita gembor-gemborkan nih, program pemerintah juga mencanangkan anak-anak SD, mulai dari SD sudah mulai disuntik kanker serviks. Karena itulah kanker yang bisa dicegah gitu. Kalau misalnya kanker-kanker yang lain kan multifaktoral ya Mas, bisa dari gaya hidup, dari garis keturunan gitu.
Nah, sangat disayangkan kalau misalnya kita terlambat mencegah dengan tidak aware gitu. Ah, nggak mau suntik kanker serviks, atau mungkin laki-laki gitu ya, takut. Iya. Laki-laki usia di kurang dari 25 misalnya. Buat apa saya suntik kanker serviks, saya kan bukan perempuan. Padahal dia juga punya chance untuk kena juga kanker serviks. Jadi sebaiknya bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi begitu. Sebenarnya ini mau coba bahas-bahas juga sih tadi perihal itu ya, perihal data-data dari CDP. Mungkin Mas Revaldo, aku mau coba tanya lagi. CDP itu kan data-data yang sangat besar. Yang bisa dibilang itu salah satu produk juga kan dari MD Media gitu Iya. ya. Mungkin bisa dijelasin secara ini kali ya, general dan apa aja sih produk-produknya gitu ya yang bersangkutan dengan data-data. Misalnya kayak kita campaign ads, kita pasti butuh data dong dan Iya. segala macam. Mungkin bisa dijelaskan secara general gitu dari Mas Revaldo. Jadi kalau misalnya MD Media kan end to end journey ya, customer journey. Jadi dari dia ngelihat iklan sampai dia beli produk itu kita punya semua tuh ininya apa namanya produknya gitu ya. Nah kalau di depan tuh biasanya untuk riset audiensnya nih, riset calon customer. Nah, di bagian riset itu kita ada namanya produknya CIP ya, Customer Intelligence Platform gitu. Nah ketika itu kan butuh di campaign tuh ya. Misalnya kayak tadi kita tahu nih orang-orang ini sakit apa gitu. Nah kita butuh di campaign kan untuk datang ke dokter gitu ya biar dia bisa memperbaiki kesehatannya gitu ya. Nah itu bisa ada juga produk di kita namanya digital advertising ya. Digital advertising. Nah setelah dia di campaign pasti kan dia nanti datang ya ke dokter ya. Dia mungkin di campaign masuk diklik gitu ya iklannya masuk ke aplikasinya Telkomedika tuh. Dia daftar, masuk datanya. Nah dari situ sudah mulai engage tuh namanya. Nah di situ baru yang namanya CDP itu masuk, Customer Data Platform. Jadi Customer Data Platform itu jadi untuk data-data yang sudah jadi customer. Nah, kalau di sini di bidang hospital ini apa bidang kesehatan ini berarti pasien ya. Nah data itu masuk nanti ya itu si CDP itu nanti akan berusaha mengengage si customernya gitu. Jadi misalnya kayak orang yang sudah pernah terkena kanker gitu ya dikasih info-info tentang gimana supaya lebih bisa memperingan sakitnya gitu ya. Atau gimana bisa mencegah supaya nggak kena kanker. Di marketing berarti ya. Iya di marketing. Jadi kalau di bisnis kesehatan biasanya lebih ke ngasih tahu campaign wellnessnya tuh. Kan orang nggak suka kan di campaign apa ini kamu sakit ini nih beli obat ini gitu ya. Iya benar. Iya. Upaya promosinya ya, promosi Biasanya kesehatan orang, ya. berarti ini tau dari mana nih saya sakit ini gitu kan biasanya bisa. Nah, jadi kalau misalnya kalau di kesehatan agak beda nih cara campaignnya lebih ke wellnessnya gitu ya. Gimana kamu biar nggak sakit, biar nggak ini. Soalnya kalau misalnya ini ketahuan banget nih, ini dapat data dari mana nih? Data saya disebar-sebar berarti nih Iya, gitu kan. betul. Jadi lebih ke wellness campaignnya gitu. Lebih soft selling kan sebenarnya jatuhnya. Iya, jadi soft enak selling, kan. Daripada di telepon, halo Pak, saya mau nawarin obat diet misalnya kayak gitu. Itu kan lebih, wah kok kamu tahu ya gitu kan. Betul. Jadi dia kayak misalnya, wah gua gendut gitu. Di internet ada obat ini. Sepertinya saya harus kurus saja gitu kan. Gara-gara jadi- saking terbrainwash terus, masuk ke terus, Iya. tawarin terus. Ya akhirnya tergerak sendiri. Akhirnya saya harus kurus misalnya. bawah kayak alam sadar istilahnya Di bawah ya. alam sadar. Jadi Jangan di bawah alam sutra kejauhan, Pak. Jauhan bawah alam Dekat sutra. kalau dari saya. Oh, saya jauh, Pak. Oke deh, MDmers, thank you. Kita ini dulu, break dulu. Berarti kalau break kita minum dulu kali ya. Bye bye, sampai ketemu lagi di season selanjutnya. Kita break dulu. Balik lagi di podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Oke, kita balik lagi. Tadi kan itu kita ngebahas engagement, berarti kan hubungan. Nah, tadi ada kecocokan tuh antara datanya CDP Dr. Revaldo dengan apa yang dilakukan Telkomedika, terutama untuk kesehatan. Mas Revaldo, dijelaskan lagi, Mas Revaldo. Ini datanya itu kan pasti berkesinambung, yes. beririsan. maksudnya. Beririsan dengan yang ada di kesehatan Telkomedika. Yes, engage seperti apa sih Mas? Biasanya kan seharusnya bisa mempermudah gitu ya dari segi semuanya gitu ya. Engagement, engage rate, engage apa lah terserah lah itu. Ya, jadi ya kalau mau mengebangun trust kan ke pasien mesti ada engagement kan.
mesti apa ya, kita ingetin terus, kita misal kalau ulang tahun dikasih peringatan ulang tahun gitu ya, ucapan ulang tahun. Jadi supaya si pasien itu makin percaya dengan aplikasinya, dan yang kita tawarkan gitu ya. Ini kan marketing ya. CDP kan buat supaya pasien percaya dan yang ditawarkan itu bisa masuk, kayaknya kita mesti iya pelan-pelan gitu ngasih taunya. Ya gitu. Nah, dengan CDP ini bisa itu melakukan hal itu gitu. Apalagi kalau sudah ditopang dengan data-datanya pasien gitu ya. Dia pernah sakit apa, pernah ke dokter apa gitu. Nah, jadi kita tahu nih, oh orang ini pernah sakit ini. Nah, ini bisa ditawarkan obat ini, tapi jangan langsung tawarkan obatnya ya tadi ya. Kan bermasalah tuh kalau misalnya orang tahu. Yep. Nah, jadi yang kita tawarkan tuh lebih ke apa ya, di bawah alam sadar ya, di bawah alam sadar. Jadi kayak ngasih gimana nih supaya hidup bebas kanker gitu ya. Ya gaya hidup bebas kanker ya, mengurangi gorengan ya dok ya. Terus banyak makan sayur ya. Nah, mungkin seperti itu tuh kalau di marketingnya. Jadi nggak langsung nawarin ada nih obat ini nih buat buat nyembuhin penyakit ini gitu. Ya itu nggak, ya bisa jadi masalah itu kalau misalnya apa namanya orang publiknya ngah gitu ya. Nah, jadi kalau di CDP itu ya nanti itu jadi lebih ke wellness campaign-nya ya dipakainya, bukan buat nawarin yang belak-belakan gitu ya. Belak-belakan. Jadi lebih ngebangun trust-nya gitu. Jadi kita nggak pakai data ini tuh buat jualan loh, sebenarnya buat kebaikan lu juga gitu, buat kesehatan lu juga. Jadi kita ngasih tahu gitu. Jadi kayak pisau bermata dua ya. Bisa dibuat jahat, bisa dibuat baik juga kan? Yap, benar. Data tuh. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya CDP ya, kita pakai CDP. Tadi pisaunya yang buat baik kan pasti, udah pasti buat kebaikan. Karena ya kita nggak luput dari lupa sih biasanya ya. Iya. Gak tahu ya. Ada nggak sih orang yang nggak pernah lupa? Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh, Nggak harusnya ada ya. pernah ya. Kayaknya pasti pernah lupa ya dok ya. Einstein Ya, aja dok, mungkin pernah lupa kali ya. Yes kan ya. Betul. Nah itulah gunanya tadi CDP untuk mengingatkan. Mengingatkan, menasihati ya secara Secara pelan-pelan halus itu. ya. Secara halus. Betul. Oke, enak banget lah. Maksudnya udah di reminder terus, offline, online. Jadi semuanya komplit lah semuanya untuk itu. Jadi tadi beberapa data sudah. Terus kesehatan juga sudah. Kita mau ngapain lagi di sini? Oh, enggak ya. Sebenarnya deh, Dok, ada tadi kayak kalau nggak salah ada yang mau disampaikan ya. Untuk kedepannya memang Telkomedika memiliki rencana untuk pengembangan lebih lanjut dan penggunaan PDP atau Patient Data Platform Omnicare. Jadi kami memang berkomitmen untuk terus meningkatkan, memperluas fungsionalitas PDP dan mengolah data pasien ya dengan lebih efisien dan juga mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan tentunya, termasuk layanan kesehatan di Indonesia. Jadi thanks to MDA Media sudah mengundang Telkomedika ya, jauh-jauh kita dari utara ke selatan nih main ke sini. Nah, kami juga berterima kasih, harapannya ke depan kita bisa terus kerjasama dengan MDA Media dalam memanfaatkan teknologi dan data secara maksimal untuk memberikan pengalaman yang lebih baik buat pelanggan-pelanggan kami. Nah, untuk mendukung program itu juga kami juga turut mendukung program dari pemerintah, yaitu ada platform Satu Sehat dari Kemenkes. Nah, itu akan berintegrasi dari program PDP itu nantinya integrasi ke platform Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan gitu, Mas ya. Sehat selalu untuk kita. Balik lagi ke situ. Banyak programnya ya. Betul. Banyak program. Pokoknya ya yang terbaik untuk kita dan yang terbaik untuk Indonesia. Gila tuh Pancasila banget. Iya, betul. Padamu negeri. Iya, padamu negeri. Saya bangga di MD Media. Gimana MD Media? Di zoom dikit dong logonya. Boleh sini ini. Udah salah logo. Iya, aku Telkom gitu, Pak. Nah, di zoom dikit nanti. Oke, ini kayaknya sudah masuk di penghujung acara ya, penghujung podcast kita. Terima kasih Dok Brenda, Dok Modis. Desmodes. Nah, Modis. Sama Dr. Evaldo. Terima kasih banyak waktunya untuk penjelasan tadi perihal data, kesehatan. Itu jangan lupa diingat ya, kesehatan tadi penting. Penting banget. Tadi banyak kan poin-poinnya. Ya. Tunggu dong, saya kelewatan nih. Ada. Tadi kita udah ngasih tahu keunggulannya apa, Yes. produknya apa. Yes. Masa kita belum tahu. Cara daftarnya gimana, Dok? Oh, Untuk pasien-pasiennya di luar. Kalau Telkom Group seharusnya pada tahu.
ya kan? Yes. Seharusnya ya, tapi boleh juga sih Harusnya. dikasih tahu Heeh, untuk pasien atau orang-orang yang ingin berobat gitu ya di Telkom Medica, yang di Telkom Group maupun di luar, itu gimana cara daftarnya? Oke, jadi mungkin nanti tambahin Dokter Modes. Kalau dari saya untuk bagaimana sih teman-teman sobat MDmers ya bisa datang untuk ke Telkom Medica. Gimana sih Telkom Medica itu bisa langsung saja datang berkunjung ke klinik kita. Kebetulan kalau di Jakarta atau di daerah di sini selatan itu ada di Telkom Landmark Tower lantai 2. Rekan-rekan bisa datang ke sana untuk cobain klinik kita. Semua layanannya lengkap, vaksinasi, fisioterapi, atau apapun itu. Dan untuk layanan yang lain, jika misalnya membutuhkan appointment lebih lanjut, karena load-nya banyak Mas. Seperti misalnya, maksud saya demand-nya tinggi ya. Kalau kayak fisioterapi gitu ya, itu semua orang jompo kayaknya ya. Ya, benar. Jadi Itu yang di B2 punya siapa? ini mana? Oh, beda ya. Itu refleksi. Refleksi ya? Yang mana Oh, itu enak banget beda, sih. beda. Ketahuan nih, gak enak, kaki saya emang suka. Lanjut dok, lanjut. Jadi yang kalau misal mau cobain nih program Telkom Medica bisa di seluruh klinik kita, bisa juga ke customer center kita nanti akan mungkin nomornya akan diterterakan di sini juga. Kemudian rekan-rekan atau sobat MDmers juga bisa melalui telemedicine atau layanan home care juga. Kalau misalnya memang belum sempat nih datang ke klinik kita, hubungi call centernya juga, silakan langsung appointment lewat konsultasi online, kita bisa melayani kamu dimanapun aja. Wih, senantiasa ya. Iya. Gantian dong promo Dr. Revaldo. Ini gimana caranya, Dr. Revaldo untuk Promo apa, Mas? kayak bingung. Cara apaan? Apa deh disuruh kayak gitu? Apa ini? Sebutin nomor telepon pribadi mungkin. Mau konsul data. Tadi kan data udah sangat hebat kan, berarti kan bisa dipakai ke campaign manapun dong. Berarti kesehatan juga penting dan lain-lain. Caranya gimana biar bisa berkampanye di MD Media gitu loh? Oh, bisa hubungi account manager kami ya. Di bawah ini ya. Mana kok nggak ada? Saya lagi nungguin punchline ya Pak. Oh, belum ternyata ya. Iya, belum ada ini ternyata. Nanti ada ya di sini nih. Gitu, perusahaan Anda atau UMKM gitu bisa juga bekerja sama dengan MD Media. Tadi jaga kesehatan juga. Pokoknya bagus untuk kita semua. Itu kayak tagline TV mana gitu. Yaps, MDmers. Tadi udah ada beberapa harapan juga yang sampaikan kan. Tapi biasanya di balik harapan ada harapan lagi yang ingin dilakukan gitu. Atau yang ingin disampaikan, biasanya sih gitu. Kayak aku punya keinginan, punya harapan, tapi ada aja gitu. Udah mencapai apa pengen lagi yang lain. Gak pernah puas ya. Gak pernah puas gitu. Nah, ini ada harapan tambahan mungkin dari dokter-dokter di sini, Dokter Modis, Dokter Brenda gitu. Boleh, silakan Dokter Modes. Oke, ya harapan tadi tentu tadi udah disinggung ya bahwa kemitraan kita nih Telkom Medica dan juga MD Media nih sudah sangat baik ya. Tentu kedepannya ya kami berharap dari MD Media sebagai digital agency terbaik nih di Indonesia. Jadi kita bisa kolaborasi nih dengan Telkom Medica, tentunya menggarap market ya. Dengan Telkom Medica berarti di bidang kesehatan ya, berarti di health tourism dan juga health activation gitu. Sehingga terjadi peningkatan bisnis nih tentunya tidak hanya di Telkom Medica dan juga dengan MD Media gitu. Dengan pengelolaan data tadi ya Mas ya, yang CDP tadi gitu. Jadi kita bisa kolaborasi. Gitu sih. Biasa, kolaborasi itu indah. Betul. Ya kan? Salah satu ini kan akhlak ya. Iya. Oh iya betul. Masuk, Baiklah. luar biasa. Mas. Oke, saksikan terus podcast Boleh Tahu di channel MD Media. Podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah.